Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ummul Quran Al-Fatihah. Rabbis rahli sadri. Duhai Allah, lapangkan dada kami ya Allah. Wa yassir li amri, mudahkan urusan kami ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lancarkan lisan kami ya Allah, agar kami mengerti tentang apa yang akan kami pelajari. Rabbi zidni ilma. Ni Tuhan, bagi kami ilmu ya Allah. Warzuqni fahma. Fahmun asal katanya. Faham bahasa Arab. Ya Allah, bagi kami ilmu ya Allah, dan kepahaman kepada kami akan agama Islam ini. Amin ya Rabbal Alamin. Hari kita awali dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka adalah orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Yang pertama yang sama kita hormati angku-angku, niniak mama, alim ulama, jadiak pandai, suluh bendang dalam negari. Kapai tampek batanyo, ulang kami tampek babarito. Sama kita hormati pundokan duang limpape rumah nan gadang. Dek pandai pundo manenggang dalam air badan tak basah.
dan teristimewa kepada generasi penerus bangsa masa depan yang akan melanjutkan estafet genggaman agama Islam ini, insya-Allah. Pertama, mari bersama kita ungkapkan rasa syukur yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Yandi tidak mengira akan bersilaturahim pada pagi yang berbahagia ini di Masjid Nurul Ihsan ini. Ustaz Yandi tinggal di Cengkeh. Tiba-tiba datang komunikasi dengan Ustaz Yunus, beliau berhalangan syar'i, tidak bisa hadir. Mohon dibantu Ustaz, insya-Allah. Hari ini kita hadir mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sehat Bapak Ibu. Tidak kurang satu apapun, lengkap dengan segala fasilitasnya, dapat berubudiyah, mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Mudah-mudahan langkah kaki, ayunan tangan, lenggang kita ke masjid ini menjadi asbab diampuni segala dosa hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu kita bersalawat kepada Imamul Mujahidin, panglima perang tertinggi umat Islam. Beliaulah sang Habibullah, kekasih Allah. Nabi kita sang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hantaran doa dari kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu nan bagi pakai sayyidina. Bagi nan indah pakai sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang indah boleh adalah bid'ahkan kawan. Nah, itu tidak boleh. Jangan sekali-kali jangan. Apa sebab Pak Ustaz? Sebab yang membid'ahkan kawan ko iku babahayo. Sebab umat Islam hari ini dihancurkan dari dalam, tidak dari luar lagi. Sebab sudah dicoba menghancurkan Islam ko dari luar. Rangah terakhir tahun 1920 di Turki Utsmani oleh seorang Zionis yang disusupkan menjadi panglima perang yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Dia menghancurkan imarah Islam, pemerintahan Islam yang dirintis langsung oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Madinah, terakhir di Turki tahun 20 Sejak hari itu tak boleh lagi pakai bahasa Arab. Wanita-wanita Islam ditelanjangi dengan pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat. Anak-anak kita dibantai dengan berbagai macam cara, yang pada akhirnya umat Islam seperti ayam kehilangan induk. Gempuran itu terus dilakukan sehingga mereka harus menghancurkan gedung WTC, gedung pencakar langit di dunia, sehingga di-live-kan di siaran televisi nasional di seluruh dunia bahwa gedung pencakar langit itu dihantam oleh pesawat terbang yang dilakukan oleh seorang yang dituduh dengan kalimat yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu dengan kalimat teroris.
Siapa saja ulama-ulama yang berani naik ke atas mimbar-mimbar khutbah-khutbah mereka, menyampaikan kalam-kalam tauhid, kalimat-kalimat la ilaha illallah, maka dituduh, tangkap dia, bunuh, masukkan ke dalam penjara. Sehingga kalimat itu ditujukan kepada seorang ulama mujahid dunia Islam internasional yang bernama Osama bin Laden, yang pada akhirnya beliau harus dicoret dari kedutaan kebangsaan negara beliau sendiri, harus meninggalkan tanah air tumpah darah beliau sendiri di Saudi Arabia, yang pada akhirnya beliau harus pergi membawa kekayaan beliau, karena memang beliau pemilik perusahaan Bin Laden Group yang sampai hari ini masih tetap melanjutkan pengembangan Masjid Nabawi di Madinah dan Makkah Al-Mukarramah. Dan pada akhirnya beliau pun pergi meninggalkan tanah air beliau sendiri. Tak satu pun negara yang berani menerima beliau karena tekanan Zionis, persis seperti U20 hari ini, yang sebenarnya dijanjikan di Indonesia karena tekanan Zionis batal. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Beliau harus pergi. Tak satu pun negara yang berani menerima beliau, sehingga datang sepucuk surat dari Afghanistan oleh seorang ulama mujahid yang bernama Mullah Muhammad Omar dengan sebuah pasukan yang diberi nama pasukan Taliban. Surat itu berbunyi, akan aku keluarkan ibu kandungku dan istri-istriku dari rumahku asal engkau mau datang ke Afgan. Maka surat itulah yang menyebabkan beliau terbang ke Afgan, sehingga beliau bersama menghantam Soviet, hingga Soviet pun terpaksa gagal dan kalah. Akhirnya perjuangan itu terus berlanjut. Terakhir Joe Biden terpaksa menandatangani surat perjanjian penyerahan negara Imarah Islam kepada pasukan Taliban di Qatar, dengan janji dikembalikan negara Islam ke tampuk pemiliknya, yaitu Taliban, yang hari ini dipimpin oleh Akun Jada, yang beliau yang merintis telah dibunuh langsung. Pembunuhan itu persenjataannya diterbangkan dari Amerika, sehingga beliau dibantai di Pakistan, dan pada akhirnya membumi hanguskan Islam sangat luar biasa, pahit dan sulit, sehingga rangah mereka. Akhirnya hari ini umat Islam dicoba dihancurkan lewat cara dari dalam. Dengan cara bagaimana? Antara kita dengan kita saling bid'ah membid'ahkan, bid'ah wa dolalah, sesat, wa dolalah finnar, neraka. Padahal dia adalah sahabat seiman kita sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, maka pagi yang berbahagia ini kami akan menyampaikan 5 pokok kesimpulan dari ajaran Islam, sehingga 5 ini menjadi genggaman dan pegangan kita sampai mati. Sehingga dengan 5 persoalan ini, hari ini kita bisa saling berbicara dengan alat telekomunikasi ini.
Saking canggihnya, hanya 5 macam ini saja. Semua pelajaran materi agama Islam, mulai dari SD kita mempelajari agama Islam, hanya 5 kesimpulannya. Kita naikkan ke pondok pesantren, ternyata juga 5 kesimpulan pelajarannya. Kita naikkan ke perguruan tinggi, bahkan master, juga 5 kesimpulannya ajaran dari Islam ini. Jika 5 macam ini gagal melekat pada badan kita, maka Islam kita hanya di KTP saja. Apa itu kesimpulan dari pelajaran Islam? 5 macam. Kita hafal dan kita bawa pulang yang 5 macam ini. Apa itu Pak Ustaz? Kok gak talamu beko Pak Ustaz menyampaikan Pak? Mohon maaf sebelumnya. Batuk siapa? Ambo langsung berhenti Pak. Itu. Haji langsung berhenti. Bisa ledak do batuk. Perkuliahan kita pagi kini langsung selesai 2 SKS. Lai sepakat sadanya kau. Pertama, lewat mapa le Pak Ibu. Rupanya 5 kesimpulan pelajaran awak. 30 malam awak mendengar ceramah. 5 kolonnya. 1. Persoalan Al-Quran. Nak do sebelum tu dah. Nabi, hebat Nabi awak. Alun bisa lah sebelum turun Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi, itu SK pertama tu. Surat tugas pertama. Bagaimana kondisi Al-Quran hari ini? Al-Quran hari ini tinggal pajangan. Cuca dia Pak Ibu. Bila kau dibaca kau? Bila mati. Itu pun Yasin. Yang lain mah, kau 6.666 ayat. Ampe balik surat 30 juz. Bagaimana persoalan Al-Quran hari ini? 5 kewajiban kita kepadanya, baru dia mendatangkan manfaat pada diri. 1. Paelok bacaan. Nak taka-taka itu aja. Jale huruf. Manan ta, manan sa, manan sha, manan so. Nyo S dia sadanya tu. Tapi bakok batali saya. Manan ra, manan za, manan ra. Nyo Z juga tu. Tapi beda. Manan ha, manan ha. Nyu ha juga. Dari A sampai Ya beda mong kalina. Itu bakal sama saya. Itu huruf baru tu. Alun mat lay. Ado alif saksi. Ado baris tagak. Di bawah ya mati. Di depan waw mati. Depan tabalik. Dan pakai payung dia teh. Apa panjangan tu? Guna. Ada nan guna. Dengung. Nun tasdid jo mim tasdid jangan lupa. Tu dangung. Tu baca baru tu. Alun na lain-lain. Ala berhasil Pak Ustaz. Mantap. Naik and speed. Dan kedua, baca artinya. Ya. Ya. Naik and speed seketik lain. Fahmun. Ambil paham. Naik and speed nang kampe. Amalkan. Jangan cerita saya.
Ala Pak Ustaz, naik speed dan kalimo. Bela Al-Quran ini sampai tetes darah yang penghabisan. Tadanga dia Al-Maidah ayat 51, dihina di Pulau Seribu sampai ke puncak Monas kita kaja apa tu? Turun. Tak ada cerita. Selalu turun pulang kami lai. Masukkan anak-anak awak ke pondok-pondok pesantren. 6 tahun mereka dibayar di situ. Hafal dia Al-Quran, fasih dia bahasa Arab, santiang dia kitab bundul, masukkan tes ke Kemenak, lulusnya ke Timur Tengah, lanjut ke Kairo, lanjut ke Mesir, lanjut ke Madinah, lanjut ke Sudan. 4 tahun mereka di sana, balik ke Indonesia menjadi ulama-ulama mujahid yang membela Islam, membela Al-Quran. Angin darah awak pagi ke Pak. Kau nomor 1 baru kau. Yang 5. Batuk saya kau Pak. Ah. 2. Kesimpulan Islam kau. Pertama, jangan lupa. Pertama, kedua, sanda apa ada beli pulang. Persoalan bahasa Arabnya akada yuakidu akidah. Bahasa awaknya yakin. Akad lepade. Awak jotena Rabbi wa Rabbukum, Tuhan kita Allah Azza wa Jalla. Mengko disebut akad. Kode akad tu mengko selesai satu urusan. Dan balia yo dan jua abi itu mah. Le paham Pak Ibu? Apa persoalan akidah hari ini? Persoalan akidah hari ini adalah Tuhan orang indah Allah lai. Siapa Tuhan orang hari ini? Dukun. Lah 3 kalinya baru baik KM Jamil tu. Ndak coba sobok penyakit ada. Kecik tetangga sawalah. Ada mu kekilan tu dah. Dukun. Sehingga Tuhan orang hari ini iblis aba wastakbar wa kana minal kafir. Sehingga Tuhan orang hari ini indah Allah lai. Allah Pak Ustaz bohong. Siapa Tuhan orang hari ini? Pangkat dan jabatan. Bakaja-kaja gini kau boleh tahu dibu. Mencalang tahun 2024 kau. Allah. Jangan mengecek lah. Siapa Tuhan orang hari ini? Sudah tidak Allah lagi. Siapa? Kepeng. Jago pagi itu ndak Allah tak kena ada Pak Ibu. Ana tak kena? Kepeng. Barang ke pagi itu balik kalamnya balik pakolai injai dan dicarinya. Kepeng. Sehingga abi umur ni kepeng tu saya. Nak jalan dulu tagak agama boleh. Sehingga Tuhan orang di akhir zaman ku sudah tidak Allah lagi. Siapa Tuhan orang hari ini? Bunga riba, rentenir, lintah darat, julo-julo tembak. Nak bangilah ibu tu Pak. Sudah ceramah kamu yang lari balik. Di mana Paserak Pak Ustaz? Di pasar pagi tu
Sehingga Tuhan orang di akhir zaman kini indah Allah lai. Siapa Tuhan orang kini? Patung Samiri yang dibuat di zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke lembah Sinai sampai 10 hari. Umat ditinggalkan bersama apa namanya Samiri. Kemudian dia buat patung sapi betina dari emas. Seolah-olah pandai bicara, seolah-olah pandai menyelesaikan persoalan hidup kita. Maka patung itu sampai kini semakin hari disembah orang. Patung itu semakin hari semakin gadang. Ana mau patung tu kini Pak Ustaz? Bunga riba. Maka batal syahadat awak. Coba syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la syarikat, la sekutu. Tuhan kau lain Allah aja Pak Ibu. Hadis itu dulu Tuhan baru. Itu nen syirik tadi itu, pembatal Islam. Like and share. Mari viralkan. Hari ini Tuhan orang sudah tidak Allah lagi. Maka ini persoalan yang kedua Pak Ibu. Persoalan tauhid. Ahada yuahidu ahadun ahad. Sampai mati Bilal bin Rabah memperjuangkan panasnya dijemur di atas padang pasir dan tandus. Sumayyah, keluarga Ammar bin Yasir, para mujahid diikat kaki dan tangan sebelah kanan, diikat kaki dan tangan sebelah kiri, dipukul pelana onta dengan kecepatan tinggi, berserakan daging dan tulangnya di angkasa karena tauhid ini. Maka ini persoalan yang kedua hari ini. Orang sudah tidak lagi bergantung kepada Allah. Qul huwallahu Allahus sampai bergantung mengkalinya. Persoalan yang ketiga. Aduh Pak Ustaz, bahasa Arabnya akhlak. Bahasa awaknya parangai. Awak Pak Ibu, nyo kalau janji di dalam nyo memusik keluar fi qulubil mu'minin unzila ilaihi sakinah. Di dalam kalbunya orang yang beriman ada ketenangan. Maka janji di dalam janjinya keluar. Awak Pak Ibu, kalau sayang kayaknya ndak perlu dikecil dah. Din sayang. Sebaliknya, awak kalau jajuk anda tak perlu dikecil kayaknya tu dah. Nyolah tahu mah. Ndak kepada harinya menumpang di rumah awak tu dah. Sontalenya pamit dah. Kuah. Aku fi kulub kalbu, janjikan hati. Jangan sampai cabik-cabik jantung kawan dek lidah. Kehadiran awak dirindukan hendaknya. Ini persoalan kita umat Islam, yaitu persoalan akhlak. Ampe persoalan fikih. Karena basobok asam jo basah, cocok nomor ID, maka bisa awak saling berkomunikasi. Pisalah nomor ndak masuk. Itulah fikih. Fikih itu Pak Ustaz, hukum Islam lelaki di badan awak wah 5 macamnya. 1, wajib, tak ada negosiasi. 2, haram.
3 sunat, 4 makruh, 5 mubah. Kita tes nomor 1. Wajib. Solat subuh kau hukum mereka. Kau nak bisa tak? Duduk. Yang cuci buat tinggal kau. Abak wak Tuhan. Allah Akbar. Nak bisa duduk? Berbaring. Allah Akbar. Tak bisa berbaring? Jangan ditinggal. Isyarat mata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tak bisa isyarat mata? Tetap tak bisa ditinggal. Solatkan. Cuba nak solatkan, berdosa sekampung. Apa tak bisa dah. Enggak solatnya dah. Ana mau solatnya jenazah. Mayat apa tadi tak basobok, tabanam dilawi, tetap tidak bisa meninggalkan. Dua ganasnya. Ana mau solatnya. Solat gaib. Coba kok gara-gara mengalir di pasar pagi itu tinggal sembahyang kok. Bakok lama ngiri-ngiri sedap itu ganas tu. Maka seluruh persoalan hukum Islam yang laki di badan kau pareso. Apa ceritanya kau? Le barang halal kau. Le nak punya orang. Le tak tepak tepong. Barang maliang. Korupsi. Tamu. Pareso sadonya. Maka persoalan yang kalimo adalah tarikh. Tarikh itu Pak Ustaz, sejarah. Gali balik dari mana asal diri. Sedang dimak ini sudah kau KPK Malik kau siksiko saya lah cukup bekal. Perjalanan panjang lah, pasawangan dalam, awak seseorang menempuhnya. Coba balik, buka kitab sirah tu balik. Siapa mula diciptakan di Allah? Adam alaihissalam. Acu balik. Di maliau diciptakan, di saruko. Tu bakok marasai takai ku awak di dunia kau. Sudah Nabi awak diciptakan Adam alaihissalam, tu baca ceritanya lahir Siti Hawa ko. Baca ceritanya Hawa ko. Tu bakut sampai kini berani awak menyambut gender. Kalau sempat membaca sejarah, awak takkan sanggup berkata gender. Awak akan malu menyebut gender. Tu pokok santai muncung bubuk tu mengecek gender. Wanita ini ada batasannya. Dia ada di taman sorga. Dia jadi king of the kingnya bidadari. Nah, Semarang sudah. Sampai akhirnya di bumi baca ceritanya. Iblis aba wastakbar, agunonya mereka. Sampai akhirnya tiba di bumi ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Nabi awak ke kampung di di Madinah tenang. Naik pesawat awak di bandara tu bayi ongkos 8 juta kini. Tu tiba di Madinah tu lah 10 jam baru tiba ke situ.
Yunani awak dapat tiket pesawat. Di Madinah kampung leo. Ndak saketek kali dak pernah lo ke tanah awak ko sekali haram saja. Hatu bakok tibo se Islam ko ka pintu rumah awak ke Padang Baru. Bakok tibo se Islam kamari ke pintu rumah awak. Bakok tibo se Islam ke rumah-rumah tanggo awak. Bakok tibo se Islam ko ke dalam genggaman awak. Bakok tibo se Islam ko ke jantung hati awak kini. Islam ko ndak dianyui anai kata Pak Ibu. Islam ndak diambui angin mangko tibo risiko kodo. Islam ko datang asbab pembelaan para syuhada, perjuangan para mujahidin, yang pada akhirnya Islam ada dalam genggaman tangan awak kini. Maka paci Islam ko are-are, gigi yo gigi geraham awak, gigi dengan gigi geraman awak. Sebab Islam di akhir zaman tantangannya berat. Kata Nabi, amalan satu seorang di akhir zaman setara dengan 50 sahabatku, kata Nabi. Sebab hidup di akhir zaman kok maksiat sudah sangat luar biasa. Judi tidak tertanggung lain, tidak bisa pakai buku kini lah, pakai WA, pakai HP. Maksiat tak tanggung lain. Zina tak tanggung masyarakat lain. Kemudian seluruh maksiat-maksiat tidak bisa dibendung lagi. Sehingga pada akhirnya LGBT nak tanggung masyarakat. Ketika ambo marukiah seorang bapa LGBT, nyu mengakui yang paling banyak kami berkumpul tu Ustaz di GOR. Sehingga pada akhirnya ada aplikasi yang kalau diduitkan tu Pak Ustaz, tahu dunia mana LGBT di antara awak kok. Itu pun yang menentukan aplikasi itu mana LGBT yang padusinya. Pinya laki-laki tapi ada kode dia, sinyalnya itu. Saking dahsyatnya hantaman umat Islam di akhir zaman tu maha dahsyat. Maka siapa yang berani menggenggam Islam ini dengan gigi-gigi mereka, dengan geraham-geraham mereka, sekalipun dibantai, sekalipun dibunuh, sekalipun dipenjarakan, maka dia akan menemui Allah Azza wa Jalla dengan kebahagiaan yang tiada tara, dihitung oleh Allah sebagai syuhada, sekalipun matinya di atas tempat tidur mereka. Ketika dia meniti titian siratal mustaqim, nanti orang tersebut yang berhasil menggenggam Islam sampai mati, maka titiannya secepat kilat sampai akhirnya meniti titian siratal mustaqim, menenteng 70 bahkan 72 lebih keluarganya masuk surga tanpa hisab. Sampai di gerbang surga dia dinanti langsung oleh Allah Azza wa Jalla live. Kata Nabi, engkau akan melihat Allah nanti seperti engkau melihat aku hari ini. Sehingga pada akhirnya diletakkan kepada kepalanya sebuah mahkota yang bertuliskan syuhada, yang pada akhirnya pas mahkota itu diletakkan di kepala, berguguran segala dosa. Allah sayang kepadanya dengan sayang yang tiada tertara, hingga Allah berkata, mintalah, mintalah. Kata Allah, mintalah lagi. Kecil awak kepada Allah, sudah ya Allah. Mintalah lagi, sudah, mintalah lagi. Saking sayangnya Allah kepada kita, awak berkata kepada Allah, ya Allah, andainya engkau mengizinkan juga aku meminta, aku akan hidup kembali ke dunia, berjuang membela Islam, menggenggam Islam sampai tetes darah yang penghabisan, ingin kembali menjadi seorang syuhada. Alamah jadi itu. Jika dipanjang, dirantang namanya panjang. Ya dipunta namanya singkek. Yang bisa kadar kapal gunung. 5 pokok Quran. 1, persoalan Quran. Sama-sama belok balik Pak Ibu, termasuk diri yang menyampaikan. 2, persoalan akidah atau tauhid. Enggak padein setiap jale-jale ya Tuhan lagi ya Allah. Akhlak perangai
Tu nen duduk di samping awak tu sampai terasu dia pasal awak sayang kayaknya. Tak perlu dikecek. Fikih hukum Islam melakik badan kau. Pak presom kali. Supaya anak nalai itu jangan jadi hantu. Tarikh sejarah diri dari mana asal ini, hari ini sedang di mana kita. Sudah kok KPK mawat bekal awak Pak langang Pak Ustaz, ayo bergenggaman tangan awak, saling mencintai dan menyayangi tulus karena Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan siap Ramadan ke Pak, banyak yang berubah, banyak yang berubah, termasuk diri yang menyampaikan ada sesuatu yang baru hendaknya di Ramadan ini. Dan ibu itu suruh ndak ibu bantu aja Pak, ajam bantu. Anau kete, anau di bandar palapahnya tolong runduatkan. Buyung ketek baru ndak jolong baraja. Kok salah? Tolong ditunjukkan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis supaya nanti mau macam tadi laki kabadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf dari hamba yang berlumur dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.